Shalom jemaat Tuhan, puji syukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Pujian Tuhan, aku rindu mengantar kita memasuki ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, pujian kami kembali mengingatkan kami. Kami memohon Roh Allah memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan, mengendalikan setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Allah selama 1 minggu lamanya, menjagai, melindungi, memimpin setiap kehidupan kami. Ada banyak kesibukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, tetapi kami bersyukur pemeliharaan Allah boleh nyata di dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kembali kami beribadah di tempat ini, bahkan juga di rumah kami masing-masing. Biarlah Allah memimpin ibadah kami di hari ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah dan memuliakan nama Allah. Setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di hari ini, kiranya urapan Allah boleh ada atas setiap kami, sehingga apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Allah. Kami serahkan serangkaian ibadah kami di hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom untuk jemaat Tuhan yang di rumah juga. Saya ingin menyapa shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya yakin kita semua meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini, tapi sukacita Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar.
Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bersama seluruh jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, orang
dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian kami mengatakan Tuhan, bahwa mampirlah dengar doa kami ya Bapa. Kerinduan kami bersama-sama Tuhan pada saat ini, ketika kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas doa-doa kami, dan Tuhan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus saja. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Sebelumnya mari Tuhan kuduskan dan sucikan kami, mari ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama, kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon pemulihan yang daripada Tuhan melanda bangsa dan negara ini Tuhan, bahkan dunia ini secara umum Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, Tuhan sendiri yang memulihkan segala sesuatu yang saat ini sedang melanda bangsa ini bahkan dunia ini ya Bapa. Dan jika Tuhan menghendaki kami untuk masih harus menjalani hari-hari kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang masih dalam keadaan wabah penyakit virus corona dan juga krisis ekonomi yang terjadi, kami minta Tuhan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sajalah yang memampukan kami untuk setiap kami dapat menjalani kehidupan kami ya Bapa. Dan ajar kami untuk mampu bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami terus berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai pada daerah-daerah ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, supaya setiap apapun yang mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, kiranya itu berasal daripada Tuhan dan atas kehendak Tuhan Yesus saja. Kami berdoa untuk setiap tim medis yang sampai saat ini Tuhan masih berjuang untuk menangani setiap pasien yang terpapar virus corona ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami minta biarlah perlindungan Tuhan selalu terjadi bagi mereka, dan biarlah Tuhan sendiri yang selalu menutup fungsi mereka dengan kuasa darah Yesus, dan Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat untuk mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang mungkin saat ini sudah mulai dibuka kembali ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta perlindungan darah Yesus ada bagi mereka, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, supaya biarlah ketika mereka melakukan ibadah di gereja mereka masing-masing, mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini secara khusus menyerahkan gereja kami Tuhan, GBPIK Jere Pahuman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, mulai dari gembala sidang, para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan yang biasa terlibat dalam setiap ibadah-ibadah, para pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus dalam wadah-wadah pelayanan yang ada, dan juga kami berdoa untuk jemaat biasa sekalipun Tuhan. Kami berdoa, kami minta kesatuan yang
yang daripada Tuhan tetap ada bagi kami. Biarlah kasih Tuhan tetap terjalin di antara kami semua satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kalau sampai saat ini kami belum dapat melakukan ibadah bersama-sama di tempat ini, tapi biarlah Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan, supaya kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi ya Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah kami semua ada di dalam perlindungan darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia sekalipun ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang menutup bungkusi kami, Engkau jaga, lindungi, bentengi kami selalu dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Allah yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan dengan caranya Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka pasti disembuhkan oleh-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang mungkin saat ini Tuhan dalam keadaan berkekurangan secara ekonomi. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit tercurah bagi mereka, agar setiap kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi dengan baik ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka. Setiap sawah, ladang, kebun, ternak mereka, Tuhanlah yang memberkati. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin bekerja sebagai guru, sebagai perawat, sebagai karyawan-karyawan Tuhan, sebagai apapun itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka. Setiap usaha juga yang mereka kerjakan, usaha warung dan sebagainya, Engkau Allah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, supaya itu semua dapat mencukupi setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah dengan waktu Tuhan, dengan hikmat Tuhan, Tuhan sendiri yang menyatakan kapan kami mulai dapat kembali Tuhan berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan, supaya biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus sajalah yang terjadi. Terima kasih Bapa, setiap program untuk gereja ini kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, waktu dan cara Tuhanlah yang terjadi atas setiap doa kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami sama-sama akan menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
berkat. Ini sudah jadi berkat. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Oke, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dan luas di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh tak ada satu kekuatan apapun Tuhan yang mampu membuat kami boleh berdiri di tempat ini, bahkan juga di dalam melakukan segala aktivitas kami dari sehari ke sehari ya Tuhan, jika bukan karena Tuhan sendiri yang menolong kami. Saat hari ini juga Tuhan, hamba-Mu minta pimpinan dan pertolongan daripada Allah sendiri, hikmat yang daripada Tuhan sendiri, untuk hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Biarlah roh pengertian ada di dalam setiap diri kami, sehingga kami boleh bersama-sama membuka hati kami dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom juga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada saat ini, dan sedang tidak bersatu atau bersekutu di tempat ini di gedung gereja, tetapi roh kita menyatu di dalam menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-14. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-7 ya. Ayat yang ke-5 sampai ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah di hari ini adalah dimensi doa. Jadi sengaja kita buat doa karena kembali kita diingatkan dengan masa-masa yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Kita diperlukan, yang kita dibutuhkan bersama-sama untuk terus berdoa, ya. Dan tema bulan ini memang sengaja dibuat tentang doa, ya. Dimensi doa. Dimensi ini artinya adalah ukuran. Jadi ukuran doa. Bagaimana kita mengetahui bahwa kenapa Allah menjawab doa kita dan kenapa Allah sepertinya belum menjawab doa-doa kita. Doa atau berdoa merupakan salah satu aspek penting di dalam kehidupan orang percaya, yang menjadi satu aspek penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang berdoa. Jadi kalau mereka yang tidak berdoa, bukanlah orang Kristen. Sekali lagi, bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang berdoa. Jadi bagi mereka yang tidak berdoa dan memang tidak pernah berdoa, mereka bukanlah orang Kristen. Berdoa bukan masalah indahnya kata-kata atau bagusnya jumlah kata-kata dan lain sebagainya, tetapi orang Kristen memang harus berdoa. Ada orang berdoa dan kemudian diberikan jawaban oleh Tuhan. Ini yang paling biasa kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya seseorang terus berdoa dan telah banyak menaikkan doanya kepada Tuhan, tetapi tak kunjung tiba jawabannya. Ya,
sehingga kehidupan menjadi semu dan kering dan juga menjenuhkan. Ya, memang di dalam kehidupan kita seperti itu. Kalau sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus dan tidak membuahkan hasil, sepertinya menjenuhkan. Ya, sama halnya dengan berdoa juga. Jadi doa kita di masa-masa sekarang ini sudah sangat pasti kita fokus sekarang mendoakan bangsa kita, negara kita atau bumi ini secara umum ya. Karena bumi ini sedang dilanda oleh penyakit virus COVID-19 yang sampai sekarang ini kita belum melihat titik untuk kita bisa keluar. Artinya bahwa kita bisa berkata bahwa COVID-19 telah usai, tetapi belum. Jumlah orang yang masih terpapar COVID-19 masih terus bertambah. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang berdoa? Yang pertama, berdoa di luar dan di dalam sama. Ya, berdoa di luar dan di dalam sama. Ya, dikatakan tadi di ayat kelima, jangan berdoa seperti orang munafik. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian munafik itu adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak, sangat suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau pengertian lain disebut dengan bermuka dua. Ya, mungkin kita bisa berikan pengertian tentang bermuka dua ya. Berdoa berada di tempat-tempat yang spesial. Ya, kalau misalnya seseorang telah berdoa di tempat-tempat yang spesial, di tempat-tempat yang terlihat seperti kebenaran firman Tuhan tadi menyatakan bahwa orang berdoa, orang munafik yang disebut itu tadi, mereka beribadah di tempat-tempat ibadat. Mereka berdoa juga di tikungan jalan raya. Kenapa itu dilakukan? Supaya mereka dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika seseorang dengan sengaja berdoa di tikungan-tikungan jalan raya, di tempat-tempat ibadat, atau di tempat-tempat spesial yang orang bisa lihat, orang tentunya akan memberikan pujian kepada mereka. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan tadi berkata, mereka yang berdoa dengan cara demikian telah memperoleh upah. Upahnya dari mana? Dari dunia, dari orang-orang yang memuji. Tetapi sebenarnya orang Kristen berdoa mengharapkan jawabannya datangnya daripada Allah yang tersembunyi. Sehingga Allah akan memberikan jawaban dan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Kita berdoa hanya kepada Allah yang tersembunyi, ya. Allah yang tersembunyi dan yang akan memberikan balasan atau jawaban dari semua doa-doa kita. Doa yang kita lakukan dengan disaksikan oleh orang, ya, tadi seperti yang saya bilang, dia telah mendapat upah, ya. Sehingga sebenarnya tidak juga menjadi jaminan bagi seseorang ketika dia berada di tempat-tempat spesial seperti saya bilang itu tadi, tempat-tempat peribadatan atau tempat-tempat persekutuan, tidak menjamin bahwa seseorang itu memang benar-benar sudah sungguh-sungguh berdoa. Karena berdoa ini berbicara mengenai hati dan ketulusan. Dan hanya kita yang berbicara dengan Tuhan saja. Jadi mereka telah mendapat upah, ya. Ketika orang berdoa dengan sengaja diperlihatkan kepada orang lain, mereka mendapat upah. Wah, doanya bagus, kata-katanya bagus dan lain sebagainya. Atau ada juga pendapat lain yang berkata, upah yang dimaksud adalah upah yang datangnya daripada Tuhan. Atas apa? Atas sikap yang salah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, sehingga disebut menjadi orang yang munafik itu tadi. Jadi orang yang sepertinya berdoa itu sebenarnya bukan berdoa atau belum berdoa, ya. Orang yang sepertinya berdoa itu sebenarnya sedang tidak berdoa, karena di situ hanya sepertinya berdoa, ya. Jadi kita tidaklah demikian. Dimensi dua, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang berdoa? Yang kedua yaitu mencari Allah dalam keheningan. Tadi ada sebelum dimulai tadi ibadah kita, tadi MC kita berkata, kami mencari Engkau Allah di dalam keheningan. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di hari ini, di dalam kita berdoa, kita mencari Allah di dalam keheningan, ya. Berbicara mengenai mencari Allah di dalam keheningan tidak selalu berbicara mengenai tempat tertutup, ya.
sehingga tidak terbatas adanya. Kita mau di ruang tertutup atau di ruang terbuka, sebenarnya kita bisa berdoa ya. Ada kebiasaan teman saya ketika kami masih tinggal di asrama, ketika jam 10 tank gitu ya, 10 pas lampu mati, ketika teman-teman saya sudah tertidur semua, barulah dia mulai berdoa. Karena apa? Dia merindukan satu tempat hening ya, untuk dia bisa berdoa, karena dia menyadari dia berdoa dan berseru menaikkan segala pergumulan kehidupannya hanya kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Tetapi dia memahami bahwa hanya dengan dia dan Allah. Di dalam Matius ayat 11, pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Ini panggilan Allah kepada kita yang berbeban berat. Jadi Allah tempat berteduh, sehingga teman saya itu tadi ketika dia melakukan itu dengan penuh kesadaran bahwa Allah juga menyapa dia ketika dia di dalam kesendiriannya berdoa di tempat hening. Dia percaya bahwa Allah juga adalah menjadi tempat perteduhannya. Ya, berdua saja saya dengan Allah, teman saya itu dengan Allah tadi. Yang ketiga, berdoa dan kebutuhan kita. Berdoa dengan kebutuhan kita atau keperluan kita di dalam kehidupan kita. Allah tidak menyukai doa orang yang bertele-tele, ya, seperti dibilang tadi, doa orang munafik. Kata-katanya yang panjang atau bahasanya yang begitu indah. Memang tidak salah kalau kita belajar untuk berdoa sempurna, maksudnya kita berdoa untuk membuat kata-kata kita lebih sederhana supaya tidak ngambang, tidak seperti itu. Karena kadang kita bisa berdoa bisa jadi ngambang kemana-mana gitu. Tetapi di sini yang dimaksud yaitu Allah tidak menyukai doa orang yang bertele-tele, yaitu doa orang banyak yang dengan harapan bahwa Allah akan memberikan jawaban. Kita sepertinya menyogok Tuhan, memaksa kehendak Tuhan gitu ya. Jadi kita berusaha mempengaruhi Tuhan dengan doa-doa kita, karena yakin bahwa Tuhan akan menjawab. Seperti menggedor pintu surga. Ayo dong Tuhan, keluar, jawab doa saya. Ya, itu juga sama halnya dengan orang kafir. Ya, mereka menyangka dapat menyogok Allah. Ya, dengan segala doa mereka, dengan kata-kata yang begitu indah, mungkin mampu membuat Allah menangis. Ya, tetapi lebih kepada hati kita, ketulusan kita, dengan kesadaran bahwa Allah yang disanjung tinggi. Allah tahu apa yang kita perlukan, tetapi terkadang kita sendirilah yang tidak mengetahui keperluan kita. Nah, ini agak sebenarnya sederhana, tetapi sering kita lakukan. Jadi Allah sesungguhnya mengetahui apa sebenarnya yang kita perlukan. Justru kita lah yang tidak mengetahui apa yang kita perlukan. Sehingga di dalam doa yang begitu panjang, sehingga dikatakan bertele-tele dan lain sebagainya, seakan-akan kita mengharapkan Tuhan akan memberikan jawaban hari itu juga. Jadi Allah lah yang akan menilai doa-doa kita. Ya, Allah yang akan menilai doa-doa kita, dan jawaban doa kita menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Atau mungkin bukan ukuran karena doa kita sudah begitu baik, ya, tetapi karena Allah sendirilah yang akan memberikan ukuran dan jawaban di dalam doa kita. Di dalam kehidupan nyata, ada orang yang menjadi marah terhadap Allah karena jawaban daripada doa-doanya belum juga kunjung tiba. Ya, sepertinya Allah di dalam masalah yang dihadapi, Allah kok tidak turut menolong atau memimpin kehidupan saya, sehingga pada akhirnya orang memilih untuk marah kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu kehidupan doa adalah sebuah petualangan. Ada sebuah artikel yang saya baca, judul artikelnya adalah kehidupan doa adalah suatu petualangan. Kehidupan doa adalah suatu petualangan. Di dalam petualangannya, di dalam artikel itu, di sana dia menceritakan tentang kehidupan dia dengan doanya kepada Tuhan, ya. Suatu ketika dia pergi ke satu tempat yang hening, ya, di pegunungan yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana dia berdoa dan menaikkan segala pergumulannya dia dan masalah kehidupannya dia kepada Tuhan. Karena dia percaya hanya Allah lah satu-satunya yang mampu mengerti dan memberikan jawaban akan setiap doa-doanya.
Jadi di dalam keheningan, di dalam dia berdoa sendiri dengan Tuhan, di sana Tuhan membukakan pengertian kepada dia, ya. Ternyata bukan jawaban yang didoakan selama ini yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi Allah membukakan pengertian pemahaman kepada dia, yaitu bahwa ternyata ada banyak hal selama ini yang telah Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan kepada dia, ya. Sekalipun dia tidak pernah menduga hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Sama dengan kita. Kita terus menaikkan pergumulan kita. Ada banyak ini Tuhan, ini lagi Tuhan, ini lagi Tuhan. Tetapi mungkin kita bisa lupa bahwa sudah sekian banyak Tuhan telah memberikan jawaban akan pergumulan kita. Yang kelima, karya Allah yang menakjubkan. Karya Allah yang menakjubkan. Kita harus jujur di dalam kehidupan kita bahwa memang ada banyak hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita, tetapi justru itulah yang terjadi. Ya, misalnya saya tidak menginginkan anak saya sakit, tetapi sakit. Saya tidak menginginkan orang tua saya meninggal, tetapi meninggal. Saya tidak menginginkan ini dan ini dan ini lain sebagainya, tapi justru itu yang terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi justru itu yang terjadi. Apakah Allah tidak peduli dalam hal ini? Yang menjadi pokok persoalannya adalah kita memikirkan apa yang kita anggap baik dan bukan yang Tuhan anggap baik di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pokok persoalannya. Kita merasa bahwa hanya jawaban yang doa-doa dan pergumulan kita lah sebenarnya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi ada Allah yang memberikan ukuran jawaban daripada doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita, nampaknya kita bersikap, ini loh yang aku mau Tuhan. Ini loh yang aku mau, sehingga kita tidak siap menerima jawaban jika Tuhan memberikan jawaban dengan cara lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kaget, gitu. Karena memang kita tidak menyiapkan hati kita untuk menerima jawaban yang Tuhan menjawabnya dengan cara lain di dalam kehidupan kita. Ya. Allah sedang membawa kita di dalam rencananya yang kekal. Ya. Rencana Allah kekal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, ini cerita daripada Harold Elmeyer, ya. Dia menceritakan tentang anak angkatnya yang terlibat di dalam pemakaian obat bius. Satu ketika dia menjadi buronan dan dicari oleh polisi, dicari kemana-mana. Akhirnya dia bersembunyi di satu tempat tersembunyi. Tetapi ada seorang ibu mengetahui tempat persembunyiannya. Sehingga karena ibu ini mengetahui dan dia memberitahukan kepada polisi tersebut. Sehingga polisi mencari dan menangkap dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika anak itu mengetahui bahwa ibu tersebutlah yang memberitahukan di mana tempat dia bersembunyi, akhirnya dia menaruh dendam dan marah kepada ibu tersebut. Sehingga satu ketika di kesempatan yang tepat menurut si anak tersebut, ibu itu dibunuh, ditembak oleh anak tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, anak tersebut pun dipenjara, ya. Anak itu dipenjara, sehingga Harold sebagai ayah, ya, ayah tiri yang mengasuh anak tersebut bertanya di dalam dirinya, mengapa dua-dua kita, mengapa dua-dua saya yang saya naikkan selama ini kok tidak mampu menolong, ya, tidak mampu menolong atau mencegah penderitaan yang datang di dalam kehidupan saya. Ini adalah satu tragedi, ya, tragedi yang menyiksa, tragedi yang membuat kita kaget dengan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan kita sulit pahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang Allah, apakah ini yang terbaik untuk anak tersebut? Mungkin jawabannya bisa ya. Wah, kita pikir-pikir, wah, sepertinya Allah begitu kejam ya, harus merelakan seorang ibu meninggal dulu, korban ya, oleh perbuatan jahat daripada anak tersebut. Tetapi kisah daripada cerita ini Bapak Ibu, akhirnya anak tersebut yang dipenjara tersebut mengakui salahnya dan bertobat menjadi seorang yang melayani Tuhan. Sehingga kita berani berkata, kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, mungkin itulah hal baik yang Tuhan perkenankan boleh terjadi dalam kehidupan anak tersebut. Mengorbankan seorang ibu tadi. Tentunya pasti banyak keluarga yang merasa kehilangan dan merasa sedih oleh karena ibunya yang meninggal.
Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami di dalam kehidupan kita. Apakah ada Allah di dalamnya? Apakah Allah ada sedang bersama-sama dengan kita ketika kita menemui masalah di dalam kehidupan kita? Atau ketika kita menemui hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita? Di dalam Mazmur 23 berkata, Daud mengatakan Allah ada di dalam bayang-bayang maut. Kita tidak menghendaki ada COVID-19. Ini adalah bayang-bayang maut yang jika kita melihat kembali jumlah korban yang telah terkena COVID-19 dan pada akhirnya meninggal dunia, meninggalkan keluarganya, ya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di beberapa bagian negara. Ini adalah satu bayang-bayang maut bagi kehidupan kita. Saya berpikir bahwa sebenarnya manusia itu adalah manusia pemberani yang takut. Saya jujur bahwa setiap manusia pernah mengalami yang namanya takut. Seorang penjahat sekalipun, ya, seorang seorang preman sekalipun pasti juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Dia takut ditangkap polisi, dia takut akan dipenjara, dia takut dan lain sebagainya, ya. Jadi bahwa Allah juga bersama-sama kita dalam melewati bayang-bayang maut. Yang keenam, suatu kebetulan yang berasal dari Allah, ya. Kita sering diperdaya dengan kata-kata kebetulan, ya, kata-kata kebetulan, sehingga kita tidak merasakan ada sesuatu yang khusus di dalam peristiwa tersebut. Saya kembali mengingat pendeta saya yang mengembalakan dulu di gereja sebelum saya dari tempat ini, ya, orang bule, dia selalu berkata, nothing happened by accident, nothing happened by accident. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kita percaya bahwa Allah ada di dalam semua kebetulan-kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kebetulan-kebetulan sebenarnya adalah mujizat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya kebetulan bisa aja lulus dan nilai yang baik. Saya kebetulan aja bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Saya kebetulan aja bisa melakukan ini dan melakukan itu. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa segala kebetulan-kebetulan itu tadi Allah ada di dalamnya. Sehingga kita tidak lagi diperdaya oleh kata itu kebetulan saja. Sehingga dengan percaya dengan kata kebetulan, itu artinya menggeser posisi Allah di dalam semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Allah dan kejutan-kejutannya. Hidup itu seperti teka-teki. Kita tidak bisa menebak ketika kita menaikkan segala poin-poin doa kita kepada Allah. Oh, Tuhan pasti akan menjawab ini. Kita tidak bisa tebak. Tahu-taunya Allah memberikan jawaban seperti ini. Seperti yang kita lihat di dalam ilustrasi itu tadi. Ya, untuk mengubah seorang anak yang jahat, harus Tuhan merelakan dulu, membiarkan dulu, mengizinkan dulu seorang ibu mati di tangan anak yang berbuat jahat itu tadi. Ya, misalnya juga di dalam kehidupan kita, ya, mungkin ada orang-orang yang kita kasihi yang berpulang kepada Bapa yang dipanggil oleh Allah. Seharusnya membuat kita belajar banyak hal, semakin dewasa di dalam mengenal semua peristiwa di mana Allah ada di dalamnya. Justru membuat kita semakin dewasa, ya, belajar banyak hal bahwa di dalam kesedihan atau duka yang kita alami sekalipun, kemalangan yang kita alami sekalipun, Allah sedang membentuk kita, menolong kita untuk kita terus bertumbuh, ya, pembentukan karakter kita. Allah punya selera humor, ya, ada juga yang berkata bahwa Allah itu punya selera humor yang sangat tinggi. Kenapa? Ya, karena terkadang Allah menjawab, ya, doa-doa kita melalui kesedihan, kepahitan di dalam kehidupan kita, ya, bisa jadi terjadi seperti itu. Kedatangan Allah yang kedua kali juga merupakan kejutan bagi kita, ya. Kita tidak pernah bisa menebak kapan sebenarnya Allah datang, ya, janji Allah untuk datang ke dunia kali kedua. Itu juga suatu hal yang mengejutkan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata ketidakpastian, ya, dengan dua-duanya. Tapi sebenarnya bukan tidak pasti yang memiliki arti Allah sepertinya pelin-pelan untuk memberikan jawaban doa atau tidak jelas, tidak demikian. Tetapi adalah ketidakpastian, artinya di situ adalah karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah lakukan, ya, atau Allah berikan jawaban seperti apa di dalam kehidupan kita, ya.
Karena memang kita sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk menjangkau, untuk memahami apa sebenarnya yang Tuhan mau sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita sekarang ini, kita masih terus berjuang menghadapi virus yang tak terlihat, tetapi dia terus bekerja, ya, dari orang pertama dan orang kedua, demikian seterusnya. Kita sedang berjuang, berdoa kepada Allah untuk Allah segera menjauhkan, ya, menghalau virus ini. Dan juga kita perlu taat dan disiplin di dalam melakukan segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam kehidupan kita. Tentunya satu kerinduan kita bahwa Allah akan memimpin kita, menolong kita dengan hikmat untuk kita bisa menilai zaman yang ada sekarang ini, sehingga kita tidak berpaling daripada Allah. Tetapi Allah pada akhirnya menunggu kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan memuliakan nama Allah. Kiranya firman Tuhan menolong kita supaya kita terus menjadi pribadi dan umat Tuhan, jemaat Allah yang terus berdoa sekalipun kita ada di tengah badai. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang agung, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Hamba-Mu sampaikan di hari ini, ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, tetapi Hamba-Mu percaya dan kami percaya bahwa Roh Allah akan memimpin kami ketika kami dengan rendah hati meminta Allah yang akan menolong kami, sehingga pada akhirnya Allah menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Pimpin kami Tuhan di dalam melewati setiap hari-hari kami, terutama di dalam situasi seperti ini yang masih mencekam, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah senantiasa setiap kami anak Tuhan memiliki pengharapan yang hidup dan senantiasa terus bergantung kepada Allah. Terima kasih ya Bapa, sehingga pada akhirnya kami terus berdoa sekalipun itu menjadi waktu yang tidak tepat untuk berdoa, sehingga semakin waktunya semakin sulit, di situ pula lah kami bisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh diberkati dan kita semakin hari tidak lupa untuk berdoa. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian "Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan". Bawalah ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahan, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu tekun berdoa kepada Engkau di tengah-tengah kondisi yang sedang kami alami. Bapak di surga, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian "Hatiku Rindu Melihat Kemuliaan-Mu". Kita berharap tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia boleh merasakan lawatan Tuhan. Kiranya virus ini juga boleh segera berlalu, sehingga jemaat Tuhan kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah di gereja. Pujian "Yesuslah Tuhan".
yang layak ditinggikan akan mengiringi kita dalam menutup ibadah kita pada hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Pada Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Di akhir daripada ibadah kami hari ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami memohon pimpinan Allah untuk terus menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan telah memelihara kami di dalam 1 minggu lamanya yang telah kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berserah kepada Allah di dalam 1 minggu mulai dari hari ini sampai seterusnya, Allah akan setia memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Allah mendahului setiap langkah kami, sehingga damai dan sukacita kami boleh bawa pulang bersama-sama dengan keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang terus bersepakat memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat Allah di tempat ini, bahkan di rumah mereka masing-masing yang telah bersama-sama beribadah di hari ini ya Tuhan. Biarlah Allah juga senantiasa menolong, memimpin, bahkan melihat segala pergumulan kehidupan kami. Dan tentunya kami berharap bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan jawaban menurut ukuran Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu. Mari Bapak Ibu angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
satu saya. Tuhan di kita. Shalom.